Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai kekontinuan fungsi. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai limit sebuah fungsi apabila X didekatkan ke sebuah titik. Nah, ternyata limit yang sudah kita pelajari kemarin ini sangat berguna untuk menentukan apakah sebuah fungsi itu kontinu atau tidak. Nah, jadi suatu fungsi f(x) dikatakan kontinu di titik x sama dengan c atau di sebuah titik lainnya jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, fungsi tersebut harus terdefinisi pada titik yang dimaksud. Jadi di sini fc-nya terdefinisi. Kemudian syarat yang kedua, limit dari sebuah fungsi apabila x didekati ke titik tersebut itu ada. Berarti kalau misalnya kita tinjau ya, limit kiri dan limit kanannya sama. Kemudian yang terakhir, nilai dari limit fungsi tersebut apabila didekati dari x menuju c ini sama dengan nilai dari fungsi tersebut di titik c. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama fc terdefinisi, kemudian limit x menuju c terhadap fungsi fx ini ada, kemudian nilai dari limit dan nilai dari fungsi tersebut sama. Nah, ini dapat kita lihat setelah kita mengecek untuk syarat yang pertama dan syarat yang kedua. Nah, ini contohnya, kita akan menunjukkan apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat ini kontinu di x sama dengan 1. Ini kurang soalnya, jadi ini kita buat di sini kontinu atau tidak ya. Nah, ini pertanyaannya, apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat kontinu di x sama dengan 1? Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan di atas, untuk mengecek apakah dia kontinu atau tidak di sebuah titik, maka dia harus memenuhi ketiga syarat tersebut. Apabila dari ketiga syarat ini ada yang tidak terpenuhi, maka kesimpulannya fungsi tersebut tidak kontinu di titik yang dimaksud. Jadi untuk dinyatakan apakah dia kontinu atau tidak, maka harus mengecek kebenaran dari 3 buah syarat yang tadi. Nah, yang pertama, kita cek fungsi f-nya terdefinisi nggak di titik c. Nah, jadi di sini kan kita ambil c-nya ini 1. Jadi kita mencoba cek f1-nya ini sama dengan 1 kuadrat. Kita substitusikan ya ke fungsi x kuadrat ini. Kita peroleh nilainya 1 dan f1 sama dengan 1 ini terdefinisi. Kemudian untuk yang kedua, syarat kedua kita mengecek limitnya. Nah, jadi untuk mengecek limit x menuju 1 dari fungsi x kuadrat ini, kita bisa mengecek dengan cara tabel yang sebelumnya ya, berarti kita bisa melihat dari kanan dia menuju ke titik mana, dari kiri dia menuju ke titik yang mana. Nah, tapi seperti yang sudah kakak jelaskan juga di video sebelumnya, apabila kita tahu bentuk fungsi matematisnya dan fungsinya ini tidak terpartisi atau tidak ada syarat tertentu, maka kita dapat langsung mensubstitusikannya. Apabila setelah kita substitusikan ternyata diperoleh nilai yang terdefinisi, maka itulah nilai limitnya. Jadi kita nggak perlu cari limit kiri dan limit kanan lagi, kita coba substitusikan saja x sama dengan 1 ke fungsi x kuadrat. Nah, ternyata kita peroleh 1 kan. Nah, 1 ini kan terdefinisi. Jadi karena dia terdefinisi di bilangan real, nilai limit x menuju 1 dari x kuadrat ini sama dengan 1. Nah, yang ketiga kita akan melihat apakah nilai limit dari fungsi tersebut didekati dari titik x menuju 1 itu sama dengan f1. Jadi kita lihat di sini untuk f1 nilainya sama dengan 1, kemudian nilai limitnya x menuju 1 ini ialah 1. Ya, jadi fx-nya menuju 1. Jadi karena nilai limit dan nilai fungsi terdefinisinya ini sama, maka syarat ketiganya terpenuhi. Jadi apabila ketiga syarat sudah terpenuhi, kesimpulannya adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat ini kontinu di titik x sama dengan 1. Nah, berikutnya kita punya contoh soal yang lain. Kita akan coba membuktikan apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x tambah 1 kontinu di x sama dengan min 1. Jadi, kita harus melihat syarat-syaratnya, yaitu syarat-syarat kekontinuan sebuah fungsi di x sama dengan c. Jadi, yang pertama ialah kita harus membuktikan terlebih dahulu apakah f min 1 ini terdefinisi atau tidak. Nah, ternyata setelah kita coba untuk melihat syarat yang pertama, f-1 yang kita peroleh ialah 0 per 0, di mana bentuk ini merupakan bentuk yang tidak terdefinisi di bilangan real. Oleh sebab itu, dapat kita simpulkan bahwa syarat yang pertama ini tidak terpenuhi. Nah, jadi karena salah satu syarat tidak terpenuhi, maka
dapat kita simpulkan bahwa fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 1 per x tambah 1 tidak kontinu di x sama dengan min 1. Jadi apabila kita cek nih syarat yang pertama sudah tidak terpenuhi, maka tidak perlu lagi untuk mengecek syarat kedua dan ketiga. Karena apabila salah satunya sudah tidak terpenuhi, maka ya tidak kontinu gitu fungsinya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ya, untuk melihat apakah sebuah fungsi ini kontinu atau tidak, kita juga dapat mengecek nih domain fungsinya untuk dapat melihat kira-kira dia tidak kontinu di titik mana gitu ya. Jadi kita ketahui bahwa dari fungsi f(x) ini domainnya jika kita buat dalam bentuk himpunan domain ialah x tidak sama dengan min 1, x anggota bilangan real. Nah, oke, sebelumnya kita kembali dulu, apa sih konsep dari domain fungsi? Nah, domain fungsi ini kan daerah asal fungsi ya. Jadi kita mencari himpunan dari x, di mana x ini ialah sebuah nilai yang ada pada bilangan real, yang mana dapat membuat fungsi tersebut terdefinisi di bilangan real. Jadi, setelah kita lihat bentuk dari fungsi f(x) ini, yaitu x kuadrat kurang 1 per x tambah 1, kita dapat melihat nih, kira-kira dia tidak terdefinisi di mana. Nah, dia tidak terdefinisi apabila domainnya ini x sama dengan min 1. Karena kalau kita substitusikan x sama dengan min 1 ke dalam fungsi ini, maka penyebutnya akan 0. Jadi apabila penyebutnya 0 kan, maka dia sudah tidak terdefinisi. Jadi untuk domain dari fungsi tersebut yaitu x, kita nyatakan sebagai x, kemudian x boleh seluruh anggota bilangan real, tetapi x tidak boleh sama dengan min 1. Nah, jadi x min 1 ini, x sama dengan min 1 ini bisa dikatakan sebagai sebuah fungsi tidak terdefinisi pada titik tersebut. Sebagai contoh yang lainnya, coba kita lihat sebuah fungsi f(x) sama dengan 1 per x, di mana kalau kita buat dalam bentuk domain fungsinya ini dapat kita nyatakan x, di mana x tidak sama dengan 0 dan x seluruh anggota bilangan real. Berarti x-nya boleh seluruh anggota bilangan real, tetapi x tidak boleh sama dengan 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa fungsi f(x) sama dengan 1 per x, dia tidak akan kontinu di titik x sama dengan 0. Karena apabila kita substitusikan 0 ke dalam fungsi ini, maka fungsi ini sudah tidak terdefinisi lagi. Jadi untuk mengecek kira-kira di titik mana sih dia nggak kontinu, cukup melihat bentuk domainnya saja. Berarti daerah-daerah yang bukan merupakan domain atau titik-titik yang bukan merupakan domain fungsi, itulah titik-titik yang menyebabkan ketidakkontinuan pada fungsi tersebut. Nah, oke. Jadi pertanyaannya kira-kira kalau bentuk dari sebuah fungsi ini memiliki syarat-syarat tertentu di domain-domain yang dimaksud, ini apakah fungsi tersebut bisa dicek nggak kekontinuan di sebuah titik? Jawabannya bisa ya. Jadi sebagai contohnya ini kita bisa lihat pada contoh yang ini. Jadi kita ketahui bahwa fungsi f(x) ini dia ada fungsi 8 kurang x apabila domainnya untuk x lebih besar dari atau sama dengan 3. Kemudian f(x) sama dengan 2x kurang 1 untuk domain x lebih kecil dari 3. Oke, jadi kita pahami dulu bentuk dari fungsi bersyarat ini. Nah, jadi apabila kita ingin mengecek f1, oke, kita ambil titik x sama dengan 1. Nah, x sama dengan 1 ini kan dia berada di antara ini, x lebih kecil dari 3. Sehingga kita ambil fungsi 2x min 1 untuk mencari nilai f1-nya. Jadi di sini 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1. Oke, jadi jangan salah-salah memilih, karena kalau kita salah memilih ya, misalnya kita ambil 8 kurang x gitu sebagai fungsinya. Jadi setelah kita cek dapatnya 7, kan berbeda gitu ya. Jadi sesuaikan dengan domain yang ingin kita cek. Oke, jadi kalau misalnya kita mau cek F5 berarti X-nya kan 5. Nah, X sama dengan 5 kan berada di interval X lebih besar dari atau sama dengan 3. Berarti untuk mengecek nilai F5 maka kita bisa buat di sini 8 dikurang 5 sama dengan 3. Jadi jangan salah-salah mengambil fungsi untuk mengecek nilai dari fungsi tersebut. Nah, sekarang kita coba nih mencari apakah fungsi f ini kontinu di 3 gitu ya pertanyaannya. Yang pertama kita harus melihat syarat-syaratnya dulu. Nah, jadi syarat yang pertama kita harus melihat f3-nya ini terdefinisi. Jadi f3 berarti x-nya sama dengan 3.
Berarti karena X sama dengan 3 kita ambil yang fungsi ini. Karena X sama dengan 3 memenuhi domain X lebih besar dari atau sama dengan 3. Jadi kita peroleh nilai F3-nya dari fungsi 8 kurang X, 8 dikurang dengan 3 sama dengan 5. Berarti kita dapat di sini F3 sama dengan 5 dan 5 ini terdefinisi. Oke, sekarang kita coba cari yang kedua. Yang kedua ini merupakan limit. Berarti kita ingin mengecek nih limit X menuju 3 dari fungsi f X itu haruslah ada. Ya, jadi ini yang akan kita cari sekarang limitnya. Oke, jadi untuk fungsi yang memiliki syarat di domain seperti ini, maka kita bisa mengecek ada atau tidaknya limit dari fungsi tersebut apabila didekatkan ke sebuah titik itu dengan melihat limit kiri dan limit kanan. Jadi apabila limit kiri dan limit kanannya nilainya sama, maka dapat dikatakan limit X menuju 3 terhadap fungsi fx ini nilainya ada gitu limitnya. Oke, sekarang kita coba lihat di sini. Ya, kita coba cek dulu limit X menuju 3 dari kiri. Berarti kalau X menuju 3 dari kiri ialah daerah-daerah X yang kita ambil itu X lebih kecil dari 3. Jadi karena kita mau cek nih dari arah kiri ya untuk titik X sama dengan 3. Berarti kita ambil fungsi 2X kurang 1 untuk mengecek limitnya itu berapa nilainya. Jadi 2X kurang 1. Nah, kita coba substitusikan 3 ke dalam 2X kurang 1, berarti 2 kali 3 sama dengan 6 dikurang 1, 5 ya. Nah, berarti limit X menuju 3 dari arah kiri itu 5. Oke, sekarang kita coba cari yang limit kanannya, supaya kesimpulannya lengkap. Nah, oke. Sekarang kita cari limit kanan, berarti limit X menuju 3 dari arah kanan, berarti daerah-daerah yang kita ambil untuk X-nya ialah X yang lebih besar dari 3. Ya, jadi X lebih besar dari 3 merupakan daerah-daerah X yang berada di sebelah kanan dari titik X sama dengan 3. Jadi kita ambil di sini fungsinya adalah 8 kurang X, karena kan kita mau lihat domain X lebih besar dari 3. Berarti di sini 8 dikurang X. Nah, kita coba substitusikan 3 ke dalam X-nya, kita peroleh 5. Oke, jadi apabila limit kiri dan limit kanan sama, maka dapat disimpulkan bahwa limit X menuju 3 dari fungsi fx ini ada. Ya, jadi kita langsung aja buat di sini nilainya 5. Berarti ada ya limitnya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat untuk syarat yang ketiga. Berarti syarat yang ketiga ini adalah syarat yang dapat kita lihat dari syarat pertama dan syarat yang kedua. Nah, kita coba lihat nih, apakah nilai dari limit yang didekati ini, kemudian nilai dari fungsi tersebut di titik yang dimaksud ini sama, berarti kan terpenuhi. Nah, kita lihat di sini limit X menuju 3 fungsi fx itu sama dengan F3, ya sama-sama 5. Berarti syarat yang ketiga ini terpenuhi. Nah, karena ketiga syarat sudah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa F continue di X sama dengan 3. Ya, jadi ini kesimpulannya. Oke, jadi sebelumnya kan kita sudah bahas nih bagaimana cara melihat apakah sebuah fungsi kontinu atau tidak di sebuah titik. Di mana fungsinya ini kita tahu bentuk matematisnya seperti apa. Walaupun tadi ada yang bentuknya seperti fungsi pada umumnya, kemudian ada juga yang fungsi bersyarat ya, tergantung dari domainnya. Nah, sekarang bagaimana apabila kita ditanyakan apakah sebuah fungsi tersebut kontinu di sebuah titik atau tidak dengan hanya melihat bentuk grafiknya saja atau melihat bentuk sketsa fungsinya saja. Oke, ini kita ada contohnya ya. Jadi kita perhatikan dulu sketsa fungsi f sebagai berikut. Jadi ini adalah sketsa fungsi f. Nah, pertanyaannya, kira-kira dari fungsi f ini dia tidak kontinu di titik mana, kemudian berikan alasannya. Oke, sekarang kita tinjau satu persatu. Jadi kita tinjau dulu untuk X sama dengan 1. Jadi untuk X sama dengan 1, kita mau lihat nih apakah dia kontinu atau tidak. Jadi kita coba substitusikan dulu 1 ke dalam fungsinya. Jadi F1 itu harus terdefinisi. Ternyata setelah kita lihat F1 itu nilainya di min 1. Berarti F1 sama dengan min 1, artinya F1-nya terdefinisi. Oke, kemudian syarat yang kedua kita ingin melihat apakah dia memiliki limit.
ya. Jadi kita harus melihat limit kiri dan limit kanan itu nilainya harus sama supaya dia memiliki limit. Apabila tidak sama berarti tidak memiliki limit. Jadi dari arah kanan ternyata jika X menuju 1 dari arah kanan ini ternyata dia menuju ke min 1. Kemudian dari arah kiri dia menuju ke 2. Jadi karena limit kiri dan limit kanannya ini nilainya berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa limit X menuju 1 dari fx ini tidak ada. Oke, jadi karena syarat kedua tidak terpenuhi maka tidak perlu lagi lanjut ke syarat yang ketiga. Berarti kesimpulannya fungsi ini tidak kontinu di titik X sama dengan 1 karena tidak memiliki limit. Oke, sekarang kita lanjut ke 2 ya. Kedua, oke, jadi di titik X sama dengan 2 ini kita coba cek dulu apakah dia terdefinisi atau tidak. Jadi setelah kita cek ternyata F2-nya ini ialah 1, jadi dia terdefinisi ya. Jadi karena dia terdefinisi berarti syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian kita harus melihat X menuju 2 terhadap fungsi F tersebut kira-kira ada atau tidak ya. Berarti kita lihat dulu dari arah kanan. Ternyata dari arah kanan fungsinya menuju 2, tapi dari arah kiri tidak ada lintasan fungsi yang menuju ke 2 gitu ya. Nah kalau ini kan walaupun memang kelihatannya seperti menuju ke 2, tapi ini sebenarnya dia terputus nih di sebarak titik yang berada di antara 1 dan 2. Berarti tidak ada lintasan fungsi yang menuju 2 dari arah kiri. Karena tidak ada, berarti limit kirinya ini tidak ada. Kita nggak tahu limit kirinya apa. Sehingga kesimpulannya tidak memiliki limit. Oke, jadi dia tidak kontinu di X sama dengan 2 karena limitnya tidak ada. Ya, limit kanannya kita tahu, tapi limit kirinya kita tidak tahu. Kemudian untuk di titik X sama dengan 3 ini, kita coba cek yang pertama. Kira-kira dia terdefinisi enggak? Jadi setelah kita cari F3, ternyata F3-nya ini kita tidak lihat ada nilai yang terdefinisi di Y-nya. Ya, jadi F3-nya ini dia tidak ada nilai yang terdefinisi. Nah, cara melihat nilai yang terdefinisi itu seperti yang udah kakak bilang ya, jadi lihatnya di bulat penuh ini, bulat tertutup. Oke, jadi kalau kita lihat di sini tidak ada bulat tertutup sehingga dapat kita katakan bahwa F3 tidak terdefinisi. Jadi tidak perlu lagi kita cari syarat kedua dan syarat ketiga. Berarti dia tidak kontinu di X sama dengan 3 karena nilai F3 tidak terdefinisi. Walaupun kita lihat nih nilai limitnya ada kan, limit kiri menuju ke titik 1, kemudian limit kanan menuju titik 1 juga ya, limit kiri menuju titik 1. Jadi karena salah satu syarat nggak terpenuhi, jadi nggak usah kita cari lagi. Kemudian kita lihat yang keempat ini. Yang keempat ini kira-kira dia kontinu atau tidak ya. Jadi kita lihat dulu F4. F4 ini bulat penuh berarti F4 sama dengan 1. Terdefinisi ya, berarti syarat pertama terpenuhi. Kemudian kita lihat syarat yang keduanya berarti nilai limitnya ini harus ada. Berarti limit kiri dan limit kanan menuju ke titik yang sama. Jadi kalau kita lihat dari arah kanan dia menuju ke 1, di arah kiri menuju ke 1 berarti dia memiliki limit. Nah, sekarang kita lihat nih, ternyata nilai limitnya ini kan menuju ke 1, kemudian F4-nya juga 1, berarti karena nilai limit dan nilai F1-nya itu sama, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga syarat sudah terpenuhi, berarti dia kontinu di titik X sama dengan 4. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang kelima. Yang kelima ini berarti kurang lebih titiknya ini ada di sini ya. Berarti kalau bentuknya biasanya seperti ini mulus, ya berarti tidak ada bagian yang terputus atau tidak ada bulat kosong di sepanjang lintasan sekitaran menuju 5 ini, maka dapat disimpulkan bahwa dia kontinu di 5. Ya, karena dia memiliki nilai F yang terdefinisi di sini, ya. Kemudian dia limitnya juga sama menuju ke titik tersebut, ya, dan nilai limit dan nilai fungsi tersebut sama. Oke, kemudian yang keenam ini. Yang keenam kita mau cek dulu apakah fungsi F ini terdefinisi atau tidak. Berarti F6 kita lihat nilainya di min 2. Ya, berarti F6 sama dengan min 2 terdefinisi. Berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi. Sekarang kita cek syarat yang kedua. Syarat yang kedua berarti kita mau lihat nih nilai limitnya ini ada atau tidak ketika X menuju 6. Ketika X menuju 6 dari arah kiri, kita lihat dia menuju ke titik 2. Kemudian dari arah kanan, dia menuju ke titik 2 juga ya, sehingga dapat disimpulkan nilai limitnya ada. Karena limit kiri dan limit kanan ini ada nilainya sama, yaitu sama-sama lintasan fungsinya menuju 2, menuju Y sama dengan 2.
Oke, jadi sekarang kita lihat nih, dari syarat pertama dan syarat kedua kira-kira dia sama nggak nilai limitnya dan nilai yang terdefinisinya. Ternyata kita lihat limitnya menuju ke 2 ya. Limitnya ada, yaitu menuju ke Y sama dengan 2, tapi nilainya ini Y sama dengan min 2. Berarti kan ini kesimpulannya tidak sama dengan ya. Berarti limit yang dituju untuk X menuju 6, dari fungsi tersebut dia menuju ke 2, kemudian hasil dari F6 ini min 2. Karena tidak sama, berarti syarat yang ketiga ini tidak terpenuhi. Berarti dia tidak kontinu di titik X sama dengan 6 karena nilai limit yang ditujunya beserta nilai yang terdefinisinya ini berbeda nilainya. Oke, jadi itulah cara-cara untuk melihat apakah sebuah fungsi kontinu atau tidak. Jadi kita bisa melihat bentuk sketsa grafiknya. Jadi kalau kita lihat dalam visualnya ya, untuk mengidentifikasikan apakah dia kira-kira kontinu atau tidak, kita dapat melihat bahwa fungsi f ini, dia bentuk sketsanya akan mulus, serta tidak ada goncangan atau terputus seperti ini. Contohnya misalnya x kuadrat. Oke, kalau kita lihat bentuk dari x kuadrat, dia bentuknya seperti ini. Jadi dia tidak terputus dan mulus gitu, tidak ada goncangan juga. Ya, jadi kalau misalnya ada goncangan seperti ini, ya, ini tidak kontinu. Ya, karena kita tidak bisa mengidentifikasi secara jelas nih bentuknya seperti apa. Oke, jadi sekian pembahasan mengenai kekontinuan fungsi. Ini masih di titik ya. Kita nanti akan coba menyelesaikan untuk permasalahan kekontinuan sebuah fungsi di interval. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.